Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, peserta mata kuliah Biologi Sel, bertemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan sampaikan materi tentang genetika sel. Ya, genetika sel adalah sebuah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat pada organisme. Jadi genetik itu adalah cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat. Sifat apa yang dimaksud? Itu sifat fisik, ya. Sifat fisik dari organisme yang kita biasa sebut sebagai fenotip. Rambut hitam, kulit hijau, gigi putih, ini adalah ekspresi genetik atau sifat yang dimaksud. Jadi sifat yang dimaksud itu adalah tampilan secara visual yang bisa kita lihat, ya. Tampilan secara wujud, ya, materi, struktur yang bisa kita lihat. Ya, walaupun kalau ini kan science fiksi, ya, tapi yang kita maksudkan di sini sebenarnya adalah bagaimana kita mengetahui ada rambut warna hitam. Dari mana muncul warna hitam, gigi warna putih, kulit warna kuning langsat, coklat, sawo matang, itu dari mana? Nah, itu yang kita maksud sebagai sifat fisik yang dipelajari dalam genetika. Nah, sifat fisik tersebut itu muncul ya, sejak level molekul hingga level individu. Jadi di level molekul terkecil, yaitu protein, lipid, dan ya, khususnya protein, itu sudah muncul sampai level sel, level jaringan, level organ, sistem organ. Jadi bagaimana mereka punya bentuk lambung seperti ini, lambung punya rongga seperti ini, usus memanjang, usus besar seperti ini, dan kemudian jadi organisme kita punya bentuk fisik yang utuh seperti ini, itu semuanya karena ada informasi yang tersimpan dalam gen, gitu ya, dalam level genetik, gitu ya. Nah, saudara sekalian, ada beberapa konsep yang perlu Anda pahami, gitu ya. Data sifat fisik yang tadi kita sampaikan, yang menjadi fitur dari satu individu, fitur, ya, fitur rambut hitam, wajahnya begini dan seterusnya sampai dari ujung rambut dan ujung kaki. Data sifat fisik tersebut tersimpan dalam satu molekul yang disebut dengan DNA. Nah, tersimpan dalam DNA data itu. Nah, DNA itu di mana? DNA itu berada dalam sel. Nah, kalau kita memiliki miliaran, triliunan sel, maka di setiap sel itu ada DNA. Berarti dalam setiap dalam setiap nukleusnya itu terdapat materi yang menyimpan sifat fisik kita, gitu ya. Kemudian satu sifat itu dikode oleh atau disimpan dalam sebuah untaian, karena DNA itu bentuknya benang, ya. Bentuknya benang, ukurannya panjang. Kalau manusia ini panjang DNA itu 3,2 kali 10 pangkat 9. 2,5 kali 10 pangkat 9, ya, 2,5 miliar pasang basa panjangnya. Jadi pasang basa nitrogen, ya, adenin, guanin, sitosin, timin, ATGC itu jumlahnya 2,5 miliar panjangnya, dan itu tersimpan disebut dengan DNA. Dan dari hal yang panjang tadi itu ada fragmen di dalamnya, ada potongan-potongan ATGC itu yang disebut dengan gen. Gen itu menyimpan satu gen, satu sifat. Rambut hitam satu gen, kulit kuning satu gen, kuning langsat satu gen. Kemudian darah ada hemoglobin satu gen, dan seterusnya. Ya, ini walaupun masih saya beri tanda kutip, ya, nanti kita beri penjelasan. Satu gen, satu protein. Ya, jadi satu gen itu wujudnya adalah satu jenis protein. Gitu, ya. Tapi tetap saya beri tanda kutip di situ karena tidak hanya karena
DNA atau gen itu misal ada yang multi tempat, ya, multi tempat. Misalkan hemoglobin itu punya 5 subunit protein. Jadi proteinnya tidak hanya satu, tapi kumpulan dari 5 gumpalan protein. Dan kelima-limanya ini tersebar dalam 2,5 miliar pasang basa tadi di tempat-tempat tertentu. Yang kita punya 46 kromosom. Ada yang di kromosom sekian, nomor sekian, ada yang nomor sekian, itu kemudian gabung jadi satu protein. Tapi untuk memudahkan, kita bayangkan saja, satu gen, satu protein. Gitu ya. Satu protein, satu ekspresi. Ini juga penting ya. Satu protein, satu ekspresi. Jadi warna darah bisa merah, itu ekspresi. Warna merah itu ekspresi genetik. Karena adanya hemoglobin. Gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, kita lihat lebih dekat sekarang. Gen itu berada di dalam DNA. Ini DNA. Ini DNA. DNA. Nah, satu potong begini nih, satu gen. Nah, DNA ini teruntai panjang dan disimpan dalam bentuk kromosom. Dan kita punya 46 kromosom. Nah, 46 tadi itu kalau ditotal panjangnya, itu 2,5 miliar pasang basa. Dan terletak di dalam inti sel. Gitu ya. Nah, substansi database yang kita sebut menyimpan seluruh materi genetik tadi kita sebut DNA. Nah, seperti ini. Jadi ini gen potongannya, isinya adalah basa nitrogen, adenin, guanin, sitosin, timin. Dia tersusun dalam kromosom dan dia berada di dalam inti sel. Ya. Baik. Nah, ini yang juga penting untuk saudara sekalian pahami terminologinya. Pertama, genom. Genom itu maksudnya adalah keseluruhan informasi genetik yang dimiliki satu sel. Jadi dalam satu nukleus itu tersimpan genom kita. Utuh gitu ya. Jadi tersimpan informasi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki tentang ekspresi kita. Bentuk fisik kita. Kemudian DNA merupakan komponen pembentuk genom. Deoksiribonukleik acid adalah komponen pembentuk genom. Gen adalah potongan DNA yang berisi informasi tentang satu sifat yang dapat diwujudkan dalam bentuk protein. Oke, sampai sini tetap ikuti ya. Nah, lalu bagaimana proses dari DNA bisa jadi protein? Nah, ini disebut dengan central dogma. Ya, central dogma biologi molekuler. Di sini disebutkan, DNA itu kan terdiri dari basa nitrogen, adenin, timin, guanin, adenin, timin, sitosin, guanin, timin, adenin, dan seterusnya. Ini double helix. Nah, ketika ini kita sebut tadi adalah potongan DNA tadi, setelah gen, ya, potongan DNA yang mengkode satu protein itu disebut dengan gen, ditranskripsi artinya diterjemah di dalam inti sel menjadi mRNA. Ini mRNA. mRNA itu kan tidak ada timin tapi ada urasil. Jadi ditranskripsi dari DNA ditranskrip menjadi RNA AUG. Nah, ini TA, ya kan? Ini berarti yang diterjemah adalah yang bawah ini. Oke. Ini disebut dengan kodon, ya. TA diterjemah dari A. A ditranskrip jadi U. Disalin ya, artinya disalin. Oke, jadi kayak yang atasnya. Nah, transkripsi terjadi. Nah, kemudian mRNA ini kemudian dikirim ke ribosom. Ya, ribosom, masih ingat ribosom adalah organel yang berfungsi untuk membuat protein. Ya, protein itu dibuat sesuai instruksi yang ada di dalam mRNA. Kenapa disebut instruksi? Karena ini seperti surat. Ya. mRNA sendiri namanya messenger RNA. Messenger itu artinya ya surat, gitu ya, pesan, gitu ya. Pesan dikirim kepada ribosom terjadi proses translasi. AUG jadi metionin, AUC jadi
isoleusin, UCG jadi serin, UAA ini stop codon. Nah, metionin, isoleusin, serin ini asam amino. Nah, ini disebut dengan polipeptida. Polipeptida sama dengan protein. Nah, protein ini kemudian yang punya fungsi, gitu ya. Fungsinya apa? Macam-macam. Sesuai dengan kodenya tadi. Apakah jadi untuk komunikasi sel, untuk transportasi, untuk katalisis berarti jadi enzim, untuk movement berarti apakah itu menjadi aktin, menjadi miosin, menjadi protein struktur, berarti menjadi sitoskeleton, atau menjadi regulator protein yang meng-on atau meng-off-kan gen. Gitu ya. Juga contoh misalkan jadi enzim. Contoh enzim itu ini ya. Jadi protein tadi yang telah diproduksi dari enzim diproduksi mulai proses transkripsi, translasi tadi. Ya, contoh misalkan menjadi pepsin, degrade dari protein in the stomach. Misalkan jadi produksi di lambung kita, sel-sel epitelnya memproduksi pepsin. Ya, berarti protein diproduksi di situ. Ya, dietary protein in stomach itu degrade. Jadi mencerna protein yang kita makan dan seterusnya. Structural protein yang berfungsi untuk menyediakan atau mensupport sel supaya punya bentuk yang khas, bentuk yang spesifik. Contoh misalkan di outside cell ada kolagen, ada elastin. Ya, kolagen, elastin ini yang membuat kulit kita kencang, gitu ya. Kemudian juga ada tendon, yang tendon itu menyambung antara tulang dengan otot, gitu ya. Kemudian inside cell di dalam sel ada tubulin, ya. Tubulin ada filamen aktin untuk otot kita bisa kontraksi relaksasi, atau alfa keratin yang membuat serat seperti pada rambut ini. Ini ada alfa keratin. Protein transport yang berfungsi untuk mengangkut molekul-molekul kecil termasuk zat besi. Contohnya ini ada ferritin. Ini ferritin itu mengangkut zat besi. Di sini ada hemoglobin. Ya, ada hemoglobin, ada transferin. Transferin bukan ferritin. Transferin itu mengangkut ion. Gitu ya. Yang mengangkut iron itu besi, zat besi. Motor protein yang berfungsi untuk generate movement in cell tissue. Jadi ini produk-produk dari transkripsi, translasi, produksi di sel otot, ada miosin, dan seterusnya. Kemudian storage protein. Ada ferritin itu storage untuk zat besi, of albumin, itu sumber asam amino, ya, storage of asam amino acid. Ya. Kemudian signal protein, ya, protein sinyal seperti insulin dan seterusnya. Reseptor protein, ya, yang mendeteksi sinyal, gitu ya, seperti di mata ada rhodopsin, ya, ada reseptor insulin, ya, dan kemudian gen regulatory protein, ya. Jadi yang menjadikan gen itu on atau off. Nah, ini juga penting Anda pahami. Kadang gen itu on, kadang gen itu off. Kapan on, kapan off? Nah, ini ada mekanisme regulasi. Contoh misalkan ketika kadar gula tinggi, maka ada gen yang di-on-kan, yaitu gen produksi insulin. Ketika kadar gula sudah normal, gennya di-off-kan, insulin nggak lagi diproduksi. Nah, itu contoh, dan di antara contoh-contoh yang lain. Kemudian ada special purpose protein, contohnya ini ada beberapa hewan, ya. Misalkan special purpose protein pada hewan seperti ubur-ubur yang bisa berpendar, ya kan, green fluorescent protein, from jellyfish ini contohnya. Jadi protein yang bisa membuat makhluk hidupnya bercahaya, seperti jellyfish itu kan ubur-ubur yang bisa menyala dalam gelap karena ada protein ferritin. Termasuk juga ada kunang-kunang, ya kan, firefly itu yang malam hari serangganya bisa menyala itu karena ada protein dalam perutnya, protein fluorescent. Saudara sekalian, kita lanjutkan. Ini ilustrasinya, ya, ilustrasinya. Ada protein namanya renin. Renin ini, ya, kalau kita cari di dalam database pencarian kode genetik tentang renin, ini ada, nanti saya sampaikan. Itu ada 11.518 pasang basa ternyata, gitu kan? Kemudian ada 403 asam amino ternyata, ya kan, 11.518 pasang basa ini tidak terpakai semua, kan?
Ya, tidak terpakai semua kok. Ya, maksudnya bagaimana, Pak? Jadi begini, ini ada 403 asam amino. Jadi tadi kan kita sampaikan ketika proses translasi, satu asam amino itu dikode oleh 3 basa nitrogen. Misalkan AUG mengkode metionin. Ya. Jadi di situ kita tahu ternyata 403 itu berarti ada 1209 pasang basa. Padahal renin pada database-nya ada 11.518 pasang. Berarti ada enzim, ada gen apa namanya, ada kode-kode, ada basa nitrogen yang dieksklud, ya, tidak diterjemah. Nah, yang ini disebut dengan intron. Jadi dalam gen itu nanti kita akan apa namanya sampaikan, dalam gen itu ada apa namanya, ada promotor, ada coding region, ada terminator. Nah, di coding region ini ada exon, ada intron. Exon itu yang dikode dan intron itu yang tidak dikode. Yang tidak dikode biasanya dipotong ketika proses splicing di dalam inti sel, dibuang. Kemudian tinggal exonnya. Exonnya ini kemudian diterjemah jadi asam amino. Ya, saya kira itu beberapa informasi awal ya tentang genetika sel. Tentu saya kira masih penjelasan apa namanya, masih perlu banyak penjelasan. Ini untuk belajar awal saja. Di saudara-saudara akan kita beri tambahan materi secara lebih rinci pada sesi berikutnya. Yang materi ini saya harap bisa disaksikan, dipelajari, dan pertanyaan-pertanyaan yang ada silahkan dikomunikasikan dengan kita untuk kita bahas bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.